Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Matladan. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal-soal SIMAK UI Internasional tahun 2014. Ya, lanjutan dari soal-soal yang telah saya bahas di tahun 2012 dan tahun 2013. Oke, sebelum saya bahas, saya akan terlebih dahulu mengucapkan terima kasih ya atas sumbangsi dari rekan-rekan guru, terutama yang tergabung dalam forum soal matematika di MGMP DKI Jakarta, ya, MGMP Matematika DKI Jakarta. Oke, langsung saja kita coba lihat pembahasan. Ya. Kita coba untuk membahas soal SIMAK UI Internasional tahun 2014. Oke, soal yang pertama tentang integral. Oke. Nah, kita akan membandingkan ya nilai A, B, dan C dari yang terkecil kita urutkan sampai yang terbesar. Nah, kalau kita perhatikan ABC ini adalah bentuk menentukan integral tentu ya. Nah, menentukan integral tentu sama aja kita menentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva dan nilai X ya, batas nilai X. Contohnya adalah kalau seandainya kita punya integral dari A sampai B dengan fungsi integralnya adalah fx dx. Nah, ini sama aja kita mencari luas daerah yang dibatasi oleh kurva fx ya, dimana x-nya dari A sampai B ya. Katakanlah gini, kita punya katakanlah kita punya bentuk kurva dari fx ya. Katakanlah kurvanya adalah bentuknya seperti ini ya. Nah, ini batasan dari A sampai B ya. Maka integral dari A sampai B fx dx sama aja kita mencari luas daerah dibatasi oleh kurva dan garis X sama dengan A dan X sama dengan B. Gitu ya. Nah, kurva di bawah fungsi fx ya. X-nya dari A sampai B. Oke, jadi sekarang kita nggak perlu mencari integral dari akar 1 min X pangkat 4. Kita cukup mencari bentuk kurva dari akar 1 min X pangkat 4 itu seperti apa. Oke, coba kita gambar terlebih dahulu. Oke, kita gambar koordinat kartesiusnya. Pertama, untuk yang kurva Y sama dengan akar 1 min X pangkat 4, ya kurang lebih gambarnya seperti ini. Oke ya, jadi ketika X-nya 0, jelas ya, Y-nya adalah akar 1. Oke. Nah, sekarang untuk grafik yang akar 1 tambah X pangkat 4, otomatis grafiknya tentunya di atas dari grafik akar 1 min X pangkat 4. Ya, ini 1 dikurang, kalau ini 1 ditambah. Ya. Oke, kurang lebih gambar seperti ini ya. Nah, seperti ini gambarnya. Ya, kalau kita perhatikan tentunya yang kurva yang biru ini pasti daerahnya lebih besar dibandingkan yang hijau. Kemudian yang terakhir adalah yang C ya, akar 1 min X pangkat 8, mirip dengan yang A ini. Nah, bedanya kalau yang A dikurang X pangkat 4, yang C ini dikurang X pangkat 8 ya. Nah, kalau seandainya kita analisa untuk X dari 0 sampai 1 ya, 0 sampai 1 tentunya X pangkat 8 lebih kecil ya dibandingkan X pangkat 4. Tapi karena minus maka hasilnya pasti lebih besar 1 min X pangkat 8 ya. Jadi kurang lebih grafiknya seperti ini. Oke, ya, jadi mirip dengan 1 min X pangkat 4. Namun kedudukan 1 min X pangkat 8 lebih besar ya untuk interval 0 sampai 1. Oke, kemudian kita akan bandingkan dengan
Coba kita bandingkan yang ketiga ini dulu. Jadi jelas ketika X dari 0 sampai 1, ya, X plus 1, integral dari grafik ini dari 0 sampai 1 tentunya luas daerah yang terbentuk yang biru ini lebih besar dibanding yang merah, yang merah lebih besar dibanding yang hijau. Jadi urutannya adalah kalau kita bandingkan antara A, B, dan C, maka tentunya ya A ini yang paling kecil ya, yang hijau ini. Jadi A lebih kecil ya dari yang merah, merah ini yang C ya. Nah, kemudian yang merah lebih kecil dari yang biru. Nah, seperti ini. Tapi kita akan bandingkan dengan 1. Nah, oke ya. Nah, kalau 1 berarti kita harus membuat persamaan garis Y sama dengan 1. Oke, Y sama dengan 1, kurang lebih seperti ini. Oke, seperti ini kurang lebih ya. Nah, jadi ketika Y sama dengan 1, otomatis kita akan membentuk sebuah persegi 0 sampai 1 dengan sisinya 1. Kalau kita tentukan luasnya, luas daerahnya tentunya ya pasti 1 kali 1 ya. Luas daerahnya bentuk persegi, luasnya adalah 1 kali 1. Sehingga antara A, C, dan B, kalau kita bandingkan dengan grafik Y sama dengan 1, tentunya yang paling rendah adalah yang warna hijau, yakni yang A. Kemudian yang warna merah, yakni yang C. Kemudian yang garisnya sama dengan 1. Ya. Garisnya sama dengan 1, luasnya itu 1. Nah, ini luasnya ya. Dikurang lebih kecil dari yang B. Maka kita punya hubungan antara nilai A, nilai B, nilai C, dan angka 1. Ya, hubungannya adalah A kurang dari C, kurang dari 1, kurang dari B. Maka dalam hal ini kita akan memilih opsi yang A untuk soal nomor 1. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 kita berikan persamaan kuadrat ya dalam bentuk X mempunyai akar-akar multiple ya, akar-akarnya banyak nih. Ya, tapi kalau persamaan kuadrat akar-akarnya maksimal ya 2 ya, nggak mungkin lebih. Maka nilai theta yang memenuhi di mana tetanya dari antara 0 sampai 2 adalah oke. Ya, kita syaratnya itu ya yang jelas akarnya nggak mungkin banyak ya, karena di sini X pangkat 2 ya, X pangkat 2 ya jelas paling banyak 2 akar-akarnya. Jadi syaratnya D lebih besar sama dengan 0. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini koefisien X kuadratnya adalah A-nya 1. Kemudian B-nya ini berarti koefisien X-nya 4 cos theta. Ya, B-nya. Kemudian C-nya adalah kotangen theta. Kotangen theta. Oke. Nah, dengan syarat ini bisa D sama dengan 0, bisa D lebih besar dari 0. Nah, kalau seandainya kita lihat dari opsi, nggak mungkin hasilnya berupa interval ya. Gitu. Kalau seandainya kita gunakan lebih besar. Jadi kita gunakan yang D sama dengan 0. Gitu ya. Kalau seandainya kita gunakan lebih besar dari 0, maka hasilnya tentunya berupa interval. Oke, kalau D sama dengan 0 berarti kan B kuadrat min 4AC. B-nya adalah 4 cos theta ya dikuadratkan dikurang 4 kali A hanya 1 dikali C. C-nya adalah kotangen theta sama dengan 0. Oke. Ini kalau kita kuadratkan maka akan kita peroleh 16 cos kuadrat theta min 4 cot theta ya, kotangen theta, atau bisa dibilang jadi cos theta dibagi dengan sin theta. Nah, hasilnya sama dengan 0 gitu ya. Nah, kemudian ini bisa kita faktor langsung ya, masing-masing kita bagi dengan 4 cos theta sebenarnya ya, kita keluarkan 4 cos theta. Maka jadi 4 cos theta dikurang 4 per sin theta. Sorry, 1 ya, karena 4 itu dikeluarin. Sama dengan 0. Oke, maka kita dapat informasi bahwa 4 cos theta sama dengan 0 ya, kemungkinan pertamanya.
Sehingga tetanya, nah di sini nggak mungkin memenuhi ya, nggak ada teta yang memenuhi. Kenapa? Karena tetanya di antara 0 sampai pi per 2. Jadi nggak mungkin sama dengan 0, nggak mungkin sama dengan pi per 2. Di sini 4 cos theta sama dengan 0 terpenuhi ketika tetanya sama dengan salah satunya pi per 2. Ya, jadi tidak memenuhi. Ya, pi per 2 tidak ada dalam interval yang diberikan. Jadi kemungkinannya adalah kemungkinan yang satu lagi ya, kemungkinan yang kedua. Jadi 4 cos theta dikurang 1 per sin theta sama dengan 0, atau 4 cos theta sama dengan 1 per sin theta. Gitu ya. Oke. Nah, ini kita jadikan 4 sin theta cos theta ini sama dengan 1. Oke, kita ingat rumus 2 sin cos ya. 2 sin theta cos theta adalah rumus sudut rangkap untuk sin. Jadi sin 2 theta dikali 2 gitu ya. Ya, sama dengan 1. Sehingga dapatlah sin 2 theta ini sama dengan 1 per 2. Oke, kita pindah ke bagian kiri. Oke, sin 2 theta sama dengan setengah. Nah, sin berapa yang hasilnya setengah? Kita ingat rumusnya sin yang hasilnya setengah adalah sin 30 derajat ya, atau V per 6 gitu ya. Nah, sehingga kita punya yang pertama di kuadran 1, jadi 2 theta sama dengan V per 6 ya, sehingga tetanya adalah V per 12 gitu ya. Nah, ada lagi kemungkinan yang kedua, bisa jadi dia di kuadran kedua ya. Kalau di kuadran kedua berarti 2 theta sama dengan V dikurang V per 6 atau 5V per 6 ya, atau 150 derajat. Maka tetanya sama dengan 5V per 12. Jadi ada dua kemungkinan, V per 12 atau 5V per 12. Jadi kita pilih opsinya yang E ya untuk soal nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Soal nomor 3. Oke, kita diberikan sistem persamaan. Oke, ada dua persamaan tapi variabelnya nggak ada ABC ya. Oke, nggak jadi masalah. Coba sekarang kita idenya tentunya ini kita kuadratkan ya persamaan yang pertama. Coba persamaan kuadrat persamaan pertama kalau kita kuadratkan kedua ruas gitu ya. Nah, maka akan kita peroleh ini jadi A kuadrat tambah 4B kuadrat ditambah 9C kuadrat ya, ditambah 2 kali A kali 2B jadi 4AB ya, ditambah 2 kali A kali 3C jadi 6AC, ditambah 2 kali 2B kali 3C jadi 12BC gitu ya, sama dengan 12 kuadrat 144 ya, seperti ini. Oke, nah ini bentuk ini mirip dengan persamaan yang kedua. Jadi A kuadrat tambah 4B kuadrat tambah 9C kuadrat ditambah ini, kalau seandainya 2-nya kita keluarkan maka jadilah 2AB tambah 3AC tambah 6BC gitu ya, sama dengan 144. Sehingga dapatlah A kuadrat tambah 4B kuadrat tambah 9C kuadrat ditambah 2 kali 48 ya, ini sama persamaan kedua ya, 48 sama dengan 144. Oke, jadi dapatlah A kuadrat tambah 4B kuadrat tambah 9C kuadrat ini sama dengan 144 dikurang 96 ya, sama dengan 48 gitu ya. Nah, sampai di sini ternyata hasilnya 48. 48 kan di sini adalah persamaan kedua. Ya, 48 sama dengan 2AB, 3AC, 6BC gitu ya. Maka ini kita rubah jadi A kuadrat 4B kuadrat tambah 9C kuadrat ini sama dengan 48, yakni 2AB tambah 3AC tambah 6BC. Nah, kemudian kita pindah ruas ya. Kita pindah ruas, kita buat 0 maksudnya ya, ruas kanannya.
Nah, maka akan kita peroleh ini jadi A kuadrat tambah 4B kuadrat 2B kuadrat 9C kuadrat 3C kuadrat ya dikurang 2AB dikurang 3AC dikurang 6BC, ini sama dengan 0. Oke, nah ini bisa difaktor atau tidak? Ya, bisa nih sebenarnya ya. Coba pasangannya ini kita kali 2 ruas, maka akan kita peroleh 2A kuadrat atau A kuadrat tambah A kuadrat. Ini kalau kita kali 2 jadi 2 kali 2AB kuadrat atau 2B kuadrat tambah 2B kuadrat. Kemudian ini kali 2, 3C dipangkatin 2, sama aja 3C pangkat 2 tambah 3C pangkat 2 dikurang min 2AB, berarti sama aja dikali 2 jadi 4AB min 6AC min 12B BC. Nah gini. Nah sekarang kita akan faktorkan nih ya. Sekarang A kuadrat ya dengan 2B kuadrat ya. Nah ini yang saya garisin, maka akan diperoleh jadi A min 2B pangkat 2 ya, betul ya. A kuadrat ya, min 4AB ditambah 2B kuadrat. Nah, oke. Sekarang kita akan hubungkan A dengan C, berarti A kuadrat tambah 3C kuadrat dikurang 6AC, ini bisa difaktor jadi A min 3C pangkat 2. Terakhir B dengan C, 2B kuadrat tambah 3C dipangkatin 2 dikurang 12BC, ini bisa difaktor jadi 2B min 3C pangkat 2. Hasilnya sama dengan 0. Nah, karena ini bilangan tak negatif, maknanya dia lebih besar dari sama dengan 0. Ya, nggak mungkin negatif karena dikuadratkan, jadi lebih besar sama dengan 0 semua. Nah, bilangan yang lebih besar sama dengan 0, kalau dijumlah akan sama dengan 0 ketika semuanya sama dengan 0. Ya, sehingga kita ambil kesimpulan bahwa A min 2B sama dengan 0. Ya, atau A sama dengan 2B. Kemudian A min 3C sama dengan 0. Atau A sama dengan 3C. Dan 2B min 3C sama dengan 0. Berarti 2B sama dengan 3C. Nah, sehingga ketiga nilai ini A, 2B, dan 3C senilai. Gitu ya. Oke, senilai. Jadi dari persamaan yang satu kita punya bahwa A tambah 2B, 2B itu adalah A. 3C juga sama dengan A. Ini sama dengan 12. Ya, sehingga 3A sama dengan 12. Dapatlah A-nya sama dengan 4. Gitu ya, A-nya sama dengan 4. Nah, kalau A-nya 4, berapa nilai B-nya? Oke, 2B kan sama dengan A, A-nya 4. Maka B sama dengan 2. Gitu ya. Kemudian 3C, ya jelas 3C sama dengan A. A-nya kan 4, oke ya. Maka ketiga nilai ini A tambah B tambah 3C, A tambah B tambah 3C apabila dijumlah hasilnya sama dengan 4 tambah 2 tambah 4. Jadi sama dengan 10. Oke ya, jadi kita pilih untuk nomor 3 ini opsinya yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 ya, soal nomor 4. Oke, soal nomor 4 berkaitan dengan deret geometri hingga. Oke. Deret geometri hingga dengan suku pertamanya 2x, ya, suku pertamanya 2x, ya. Rasionya 2x pangkat 3 dibagi 2x sama dengan x pangkat 2. Ya, sehingga s-nya ini sama dengan S sama dengan A-nya 2x dibagi 1 min R, R-nya itu x kuadrat. Oke, nah sekarang S ini akan dinyatakan dalam bentuk 1 per P dikurang 1 per Q. Oke. Nah, ini bisa kita nyatakan dalam bentuk 2x, 1 min x kuadrat bisa difaktor jadi 1 min x, 1 plus x. Ini ya. 1 min x, 1 plus x. Nah, kemudian ini akan kita jadikan fraksi parsial. Sama dengan katakanlah A per 1 min X tambah B per 1 plus X. Gitu ya, oke.
Nah, di sini kita akan cari berapa nilai A dan B-nya yang bersesuaian. Oke, jadi kita akan pantau persamaan ini. Ya, persamaan. Nah, ini yang kita pantau. Ya, kita lihat bersama yang ini. Oke, jadi caranya kita samakan penyebut aja nih yang kanan. Kalau kita samakan penyebut, ya kan dia jadi 1 min X dikali 1 plus X. Sementara yang pembilangnya menjadi A tambah AX ditambah B dikurang BX. Gitu ya. Nah, kemudian kita kumpulkan yang X. X-nya dikumpulkan, maka akan dapat A min B X yang ada X-nya ya A tambah B. Ya, dibagi dengan 1 min X 1 plus X gitu ya. Oke, ini yang ruas kirinya tetap sama, nggak berubah. 2X per ya 1 min X 1 plus X. Ini juga sama, 2X per 1 min X 1 plus X. Oke ya. Nah, sekarang penyebutnya udah sama sehingga pembilangnya juga harus sama. Kita paksakan sama. Koefisien X di kiri 2, koefisien di kanan adalah A min B. Sehingga kesimpulannya adalah A min B sama dengan 2. Kemudian konstantanya A tambah B yang kanan. A tambah B, sementara konstanta yang kiri nggak ada ya, berarti 0. Nah, kita eliminasi, kita tambah katakanlah jadi 2A sama dengan 2, maka dapatlah A-nya 1. A-nya 1, maka jelas ya dari sini ya B-nya sama dengan min 1. Nah, sehingga S-nya ini bisa kita nyatakan dalam bentuk A per 1 min X, A-nya 1. Jadi 1 per 1 min X ditambah B, B-nya min 1. Maka jadi min 1 per 1 tambah X. Nah, seperti ini. Ya, jika P dan Q adalah polinomial dalam X dengan koefisien bilang bulat, maka berapa P tambah Q? Oke, jadi ini sudah sesuai ya. P-nya adalah 1 min X, Q-nya 1 tambah X. Pertanyaannya adalah P plus Q. Ya, P-nya 1 min X ditambah Q-nya 1 plus X. Maka dapatlah P tambah Q sama dengan 2. Gitu ya. Jadi kita ambil opsinya yang B untuk soal nomor 4. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, nilai A dan B ya, kita disuruh mencari hubungan nilai. Kemungkinan nilai A dan B sedemikian sehingga AX tambah 2 kurang dari 3X tambah B. Untuk setiap X kurang dari 0. Oke, jadi ini kita nyatakan dalam bentuk X kurang dari 0. X kurang dari. Ya, agar bisa jadi X kurang dari, maka kita kumpulkan X, katakanlah luas kiri ya, jadi AX min 3X kurang dari B min 2. Sehingga A min 3 dikali X kurang dari B min 2. Atau X kurang dari B min 2 per A min 3. Nah, karena X kurang dari 0, maka pembilang ini harus sama dengan 0. Ya, jadi B min 2 harus sama dengan 0. Maka B-nya harus sama dengan 2. Oke ya. Nah, sekarang gimana nasib A? Nah, nasib A adalah kita lihat dari sini persamaan yang kedua. Ya, kan kita tahu ini jelas ya 0 ya. Nah, karena X-nya negatif, saya tulis di sini aja deh. A min 3 dikali X kurang dari B min 2. Ini udah jelas sama dengan 0 ya, B-nya 2. Nah, jadi A min 3 kali X negatif. Karena ini nilainya negatif, ya negatif kali berapa biar jadi negatif? Karena kurang dari 0 negatif. Negatif kali berapa biar jadi negatif, maka ini harus positif. Gitu ya. Jadi A min 3 harus lebih besar dari 0 atau A lebih besar dari 3. Maka kita dapat jawaban B-nya 2, A-nya lebih besar dari 3. Maka kita pilih opsinya untuk soal nomor 5 adalah yang A ya, oke. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6 ya. Soal nomor 6. Oke, kita jika jumlah
10 suku pertama dan jumlah 100 suku pertama dari barisan aritmatik ya. Nah, berturut-turut 100 dan 10. Oke, kita nyatakan dulu dalam lambang matematika. Sebentar. Oke, jadi informasi yang pertama, kita punya S10. Ini rumusnya adalah 10 per 2 kali 2A tambah N-1, berarti 10 kurang 1, 9B gitu ya. Nah, ini hasilnya adalah 100. Oke, persamaan pertama. Kita sederhanakan terlebih dahulu. Ini kan 10 per 2, 5. 100 bagi 5. Jadi kita dapat persamaan lebih sederhana 2A tambah 9B sama dengan ini 5, 100 bagi 5 adalah 20 ya. Oke. Ini persamaan pertama. Kita lanjut ke persamaan yang kedua. Jumlah 100 suku pertama berarti S100. Rumusnya adalah 100 per 2 kali suku pertama tambah N-1. 100 kurang 1 adalah 99B. Nah, 100 nilainya adalah 10. Oke, kalau kita sederhanakan ini berarti kan 100 bagi 2, 50. 10 per 50 jadi 1 per 5 ya. Nah, yang kiri 2A tambah 99B. Oke, kita bisa eliminasi langsung untuk mencari B-nya. Ya, jadi 9B kurang 99B jadi minus 90B. Ya, 20 kurang 1/5. 20 itu kan 100 per 5. Ya, dikurang 1/5 jadi 99 per 5. Ini ya. Nah, maka dapatlah B-nya sama dengan minus tentunya ya. Nah, minus berapa? Minus dari 11 per 50. Ya. Oke, ini B-nya kita simpan. Nah, sekarang kita akan mencari berapa nilai A. Oke, untuk mencari nilai A kita ambil dari sini katakanlah ya. Jadi 2A tambah 9 kali min 11 per 50 jadi minus 99 per 50 sama dengan 20. 20 ini kan dibikin per 50 langsung sama dengan 1000 ya. Ya, 1000. Oke. Maka dapatlah 2A. Nah, ini 2A sama dengan 1099 per 50. Atau A-nya sama dengan 1099 per 100. Ya, kita simpan A-nya. Oke, A-nya dapat, B-nya dapat. Nah, apapun yang ditanya, insya dapat ya dalam selama aritmatika. Maka jumlah 110 suku pertama, nah pertanyaannya adalah S110. Rumusnya 110 per 2 dikali 2A tambah 110 kurang 1 jadi 109B ya, ini rumusnya. Oke, sekarang kita coba cari jadi 110 per 2 dikali 2 kali A. Nah, 2A udah ada di sini ya. 2 itu 1099 per 50 1099 per 50 tambah 109B ya. 109B ini B nya tadi mana dia? 109 kali 11 jadi ya tentunya tandanya minus. 109 kali 11 itu 1000 ya, 199 ya, per 50 gitu ya. Oke, jadi kita peroleh 110 per 2 dikali ini dijumlah jadi 100 per 50 jadi 2 ya. Oke, maka dapatlah jawabannya 110 ya, jawabannya adalah 110. Oke, ini solusi ini min 2 ya. Oke. Ya, besaran min 2 makanya min 110. Oke, jadi kita pilih opsinya yang D. Oke, itu untuk soal nomor 6. Kita lanjut ke soal nomor 7. Oke.
soal nomor 7 kita diberikan 4 titik ya dalam dimensi 3. Oke, sehingga dari 4 titik ini akan kita peroleh bidang 4 ya, kemungkinan bidang 4 dengan bidangnya itu berupa segitiga. Jadi kita punya 4 segitiga ya. Yang pertama adalah segitiga ABC tentunya, kemudian yang kedua segitiga ABD ya. Yang ketiga segitiga BCD. Satu lagi sisanya segitiga yang belum ACD. Oke, ACD. Jadi 1, 2, 3, 4. Oke. Sekarang panjang AB 3 ya. Panjang BC 7. Ini AC ditanya ya kan. Panjang AC. Kemudian panjang AB ini 3. Panjang BD ini yang ditanya. AD-nya atau DA 9. Kemudian BCD yang udah ada, BC-nya 7. Nah, CD-nya 11. Ini BD kita belum diketahui panjang BD. ACD, AC ini ditanya. Kemudian AD-nya atau DA 9. DC atau CD 11. Oke, sekarang kita akan mencari AC terlebih dahulu ya. Dari segitiga ABC, maka dalam segitiga ya, sisi-sisi segitiga, satu segitiga itu pasti nilainya lebih kecil dari jumlah sisi yang lainnya. Katakanlah sisi AC dalam ABC ini pasti lebih kecil dari penjumlahan kedua sisi yang lainnya, 3 tambah 7. Jadi dapatlah AC kurang dari 10. Gitu ya, oke. Kemudian di segitiga yang sama, ya di segitiga yang sama juga, bisa juga BC, ya BC, panjang BC itu lebih kecil dari penjumlahan AC dan AB. Tambah AB. Oke ya. BC-nya 7 kurang dari AC tambah AB. AB-nya 3. Gitu ya. Jadi 4 kurang dari AC atau AC lebih besar dari 4. Nah, dari kedua hal ini maka kita simpulkan bahwa AC itu ada dalam interval 4 sampai 10 ya, dari segitiga ABC. Oke, ini saya batasi dulu. Oke. Sekarang untuk AC juga. Nah, AC ada di ACD ya, di ACD. Dengan sifat segitiga juga bahwa panjang AC harus kurang dari jumlah kedua sisi yang lainnya, jadi 9 tambah 11. Sehingga dapatlah AC kurang dari 20. Nah, sementara kalau kita pandang ini lebih besar CD ya, berarti CD 11 kurang dari jumlah kedua sisi yang lain ya, berarti panjang AC dengan 9. Nah, sehingga 2 kurang dari AC atau AC ya lebih besar dari 2. Nah, dari dua hal ini, AC kurang dari 20, AC lebih besar dari 2, maka dapatlah disimpulkan bahwa 2 kurang dari AC kurang dari 20. Ya. Nah, dari kedua hal ini kalau diiris ya, 4 sampai 10, 2 sampai 20. Nah, 4 sampai 10 ada dalam wilayah 2 sampai 20. Maka irisannya adalah AC ini dalam interval 4 sampai 10 ya. Panjang AC itu ada di antara 4 sampai 10. Oke, ini kita tutup dulu. Sekarang coba untuk mencari BD ya. BD itu ada dalam segitiga ABD. Oke, dengan sifat yang tadi juga, maka panjang BD tentunya kurang dari penjumlahan kedua sisi yang lainnya, 9 tambah 3. Sehingga panjang BD ini pasti kurang dari 12. Dengan segitiga yang sama, 9 dan 3 lebih besar dari 9, maka
Nah, panjang sisi 9 ini tentunya kurang dari jumlah kedua sisi yang lainnya, panjang BD plus 3. Ya. Maka 6 kurang dari BD atau panjang BD lebih besar dari 6. Nah, dari kedua hal ini kurang dari 12 tapi besar dari 6, maka BD-nya ada dalam interval 6 kurang dari panjang BD kurang dari 12. Oke. Ada juga BD di segitiga BCD. Ya, segitiga BCD. Nah, kita tahu bahwa panjang BD ini tentunya kurang dari jumlah kedua sisi yang lainnya, 7 tambah 11. Sehingga panjang BD kurang dari 18. Nah, kemudian kita juga bisa pandang 11 lebih besar. Nah, 11 ini tentunya lebih kecil dari panjang BD ditambah 7. Ya. BD tambah 7. Sehingga 7 kalau pindah ruas jadi 4 kurang dari BD atau BD panjangnya lebih besar dari 4. Nah, dari kedua ini kurang dari 18, besar dari 4, maka BD ada di antara 4 sampai 18. Gitu ya. Nah, dari kedua hal ini, kalau diiris ya interval BD ini, maka dapatlah BD itu ada di dalam interval BD adalah interval 6 sampai 12. Gitu ya. Oke. Nah, kan pertanyaannya panjang AC dan BD. Panjang AC dan BD ini tentunya ada dalam interval yang terkecil 4, AC, BD terkecil 6, maka 4 kali 6, 24. Kemudian maksimalnya ketika 10, AC, BD-nya 12, maka jadi 120. Nah, jadi panjang AC dikali panjang BD ini hasilnya berupa interval antara 24 sampai 120. Nah, di sini kita nggak ada opsinya. Ya, silakan kalau yang punya pendapat lain boleh tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Oke, itu untuk soal nomor 7. Kita lanjut ke soal nomor 8 ya. Soal nomor 8. Oke. Oke, soal nomor 8. Nah, di sini kita diberikan fungsi tan ya, fungsi tan. Nah, kita tahu bahwa fungsi tan itu fungsi naik ya, fungsi naik bisa jadi fungsi turun kalau dikali minus ya gitu ya. Nah, dalam interval min 5pi per 12, min pi per 3, maka kita tinggal cari aja nilai di ujung selang ini. Ya, kita coba kita uji nilai di ujung selang. Gitu ya. Kalau seandainya dia fungsi naik berarti maksimum terjadi di ujung yang paling kanan. Kalau dia fungsi turun berarti maksimumnya di ujung selang yang kiri. Oke, kita cek coba ketika x-nya min 5pi per 12. Jadi untuk x sama dengan min 5pi per 12 ya, jadi min 75 ya. Oke, maka nilai y-nya sama dengan tan min 75 tambah 120 45 derajat. Ya, kita ganti dalam bentuk derajat aja. Dikurang min 75 tambah 30. Jadi tan min 45. Ditambah min 75 tambah 30 sama ya, min 45. Jadi cos minus 45. Maka kita peroleh sama dengan 1. Min dari min 1 jadi plus 1. Cos dari min 45 hasilnya positif ya, ada fungsi genap cos ini. Jadi tambah cos 45 itu setengah akar 2. Jadi nilai y-nya adalah 2 tambah setengah akar 2 di ujung selang yang kiri. Sekarang kita coba untuk tapi ini nggak ada opsinya ya bentuk seperti ini. Coba kita cek ketika x-nya di ujung selang kanan ya. Ketika x-nya min v per 3, min 60 derajat berarti. Maka y-nya sama dengan min 60 tambah 120. Jadi sama dengan 60 ya. Oke, jadi tan 60 dikurang min 60 tambah 30 min 30. Jadi tan min 30. Tambah cos min 60 tambah 30 min 30. Oke, maka dapatlah hasilnya tan 60 akar 3 min tan min 30 ini min, jadi ketemu min plus
Tan 30 sepertiga akar 3. Cos dari negatif ya sama aja dengan cos positif ya. Nah, karena dia fungsi genap. Jadi cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Gitu ya. Oke. Jadi hasilnya sama dengan karena ini akar 3 semua, katakanlah koefisiennya 1, maka kita sama penyebut jadi per 6. Ya, jadi ini 6 tambah 2 tambah 3. Maka hasilnya sama dengan 11 per 6 akar 3. Nah, kebenaran yang ini ada opsinya. Ya, jadi maksimum ternyata di ujung selang yang paling kanan, nilainya 11 per 6 akar 3. Tapi kalau seandainya kita ingin mencari nilainya berapa, ya kisarannya itu 11 per 6 akar 3 itu sekitar 3,17 ya kalau seandainya kita hitung. Sementara 2 tambah setengah akar 2 nilainya itu sekitar 2,7 ya 2,7. Ini kan 1,4, kita kalau 1,4 tambah setengah 0,7 tambah 2 2,7 ya. Jadi ternyata lebih besar yang 11 per 6 akar 3. Jadi maksimumnya yang D nilainya. Oke, itu soal nomor 8. Kita lanjut soal nomor 9. Ya, oke, kita lanjut nomor 9. Oke, ini tentang trigonometri. Oke, jadi sin A tambah sin B sama dengan 1, cos A tambah cos B sama dengan 0. Oke, kita minta dari startnya dari persamaan yang kedua nih ya, cos A tambah cos B sama dengan 0, atau bisa kita tulis cos A sama dengan min cos B. Kalau kita kuadratkan jadi cos kuadrat A sama dengan nilai dengan cos kuadrat B. Oke ya. Nah, persamaan yang pertama bisa kita rubah jadi sin A sama dengan 1 min sin B. Oke, kalau seandainya kedua ruas ini kita kuadratkan, oke, kita uraikan di sini saja. Dikuadratkan jadi sin ya, sin kuadrat A sama dengan 1 min 2 sin B ditambah sin kuadrat B. Gitu ya, oke. Nah, kemudian sin kuadrat A ini bisa dirubah ke dalam bentuk 1 min cos kuadrat gitu ya. Nah, 1 min cos kuadrat A. Ya, sudah identitas trigonometri. Ini 1 dikurang 2 sin B tambah 1 dikurang cos kuadrat B. Oke, karena sin kuadrat sama dengan cos kuadrat, maka ini bisa kita coret kan gitu ya. 1 juga sebenarnya bisa kita coret juga. Ya, bisa saling menghilangkan. Jadi ya maksudnya tinggal 0 ya gitu. Atau 2 sin B. Jadi 2 sin B sama dengan 1. Atau sin B-nya ini sama dengan 1 per 2. Oke ya. Nah ini yang kita dapat. Kemudian dari dua persamaan ini, nah kita belum apa-apa nih ya. Dari dua persamaan ini, coba kalau seandainya ini persamaan 1 kita kuadratin. Nah, langsung kita kuadratin nih saya. Garis dulu. Oke, persamaan 1 kalau dikuadratkan jadi sin kuadrat A tambah 2 sin A sin B tambah sin kuadrat B sama dengan 1. Sementara persamaan yang kedua kalau kita kuadratkan jadi cos kuadrat A tambah 2 cos A cos B ditambah cos kuadrat B sama dengan 0 kuadrat 0. Oke, ini kita coba dijumlah atau dikurang. Oke, pertanyaannya karena cos 2A cos 2B makanya ini kita kurang. Ya, biar muncul cos kuadrat A kurang dikurang sin kuadrat A. Maka dapatlah jadi sudut rangkap dari cos ya. Jadi cos 2A. Ya. Oke, terus kemudian ditambah 2 kali cos A cos B dikurang sin A sin B. Nah, ini rumus dari cos A tambah B ya. Cos A tambah B. Oke, cos A tambah B. Kemudian ditambah lagi dengan cos 2B ya, cos kuadrat B dikurang sin kuadrat B sama dengan 0 kurang 1 sama dengan min 1. Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, kemudian
sorry, kayaknya kita nggak butuh ini ya, kayak kita nggak butuh ini ya, karena ini bisa kita gunakan rumus 1 min 2 cos kuadrat min 1 ya, 2 cos kuadrat min 1. Oke, ini bisa kita hilangkan, terus kita nggak bisa ya, biarin aja nih. Oke, jadi ini langsung masuk ke pertanyaan saja. Jadi pertanyaannya adalah adalah 12 cos 2A tambah 4 cos 2B. Gitu ya. Nah, cos 2A ini rumusnya adalah 2 cos kuadrat A min 1. Ya, cos 2B rumusnya adalah 2 cos kuadrat B min 1. Gitu ya. Karena cos kuadrat A sama dengan cos kuadrat B, maka nih kita anggap sama nih A dengan cos kuadrat A dengan cos kuadrat B. Maka ini jadi 24 tambah 8 jadi 32 cos kuadrat A. Gitu ya. Kemudian ini 12 kali min 1 min 12, 4 kali min 1 jadi min 4, jadi min 16 ya. Oke. Nah, kita punya sin B. Gimana cara dapetin cos kuadrat A? Oke, ini kita kuadratin. Jadi dapatlah sin kuadrat B ya sama dengan sin kuadrat B sama dengan 1/4 gitu ya. Nah, karena sin kuadrat B sama dengan kalau sin kuadrat B sama dengan 1/4, maka tentunya cos kuadrat B kan 1 min sin kuadrat B. Jadi 1 min 1/4 sama dengan 3/4. Nah, ini juga nilai dari cos kuadrat A ya. Oke, jadi kita ganti jadi 32 dikali cos kuadrat A nilai sama dengan cos kuadrat B, 3/4 dikurang 16. Oke, kita coret 32 dengan 4 jadi 8. 8 kali 3 24 dikurang 16 sama dengan 8. Maka kita pilih opsinya untuk soal nomor 9 adalah yang 8. Oke, yang ini nggak perlu nih ya. Oke, jadi untuk nomor 9 jawabannya adalah 8. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10 ya. Oke, soal nomor 10. Oke, misalkan X dan Y ya, himpunan tak kosong ya, pada bilangan real, dan misalkan F ini memetakan X ke Y. Oke, jika A ada subset dari X dan B subset dari Y, maka statement berikut atau pernyataan berikut yang bernilai benar adalah, ya, bernilai pasti benar adalah, oke. Coba kita misalkan terlebih dahulu ya, atau kita tulis dulu informasi yang diberikan. Informasinya adalah A ini adalah subset ya dari X, ya, B juga subset dari Y. Oke. Andaikan X ini anggotanya hanya 1 dan 2. 1 dan 2. Kemudian Y ya, andaikan anggotanya adalah hanya P umpamanya gitu ya. Nah, gini. Nah, kemudian fungsi F ini, F memetakan anggota X ke Y. Nah, kayak warna lain. Ya, tentunya 1 ke P, 2 juga ke P oleh fungsi F gitu ya. Nah, sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa F1 sama dengan P, F2 juga sama dengan P. Gitu ya, oke. Nah, sekarang kita tahu bahwa A ini subset dari X. Ya, kita cari subset dari X, katakanlah ya, kita misalkan A ini himpunannya adalah 2. Karena A adalah himpunan bagian dari X gitu ya. Oke, katakanlah ambil yang 2 gitu ya. Maka ya, tentunya dari fungsi F ini kalau ingin memetakan A ya, karena anggotanya 2 pasti hasilnya kan P. Nah, P ini sama dengan Y.
ya, sama dengan Y. Oke. Nah, jadi bisa dapat kesimpulan, jadi F inverse dari FA gitu ya. Nah, ini akan sama dengan F inverse FA ini tadi sama dengan Y. Jadi F inverse Y. Nah, F inverse Y ya pastinya X. Nah, seperti ini. Dan kita tahu bahwa A ini adalah subset dari X. Gitu ya. Nah, sehingga kita bisa tahu bahwa A juga subset dari X. X itu apa? X dapat dari F inverse dari FA. Nah, seperti ini. Jadi kalimat yang A ini kalimat yang pasti benar di antara opsi yang ada. Oke, itu untuk soal nomor 10 ya. Kita lanjut ke soal nomor 11. Oke. Soal nomor 11. Diberikan fungsi kubik ya. Dalam bentuk Y sama dengan X pangkat 3 BX kuadrat tambah CX tambah D. Jika kemiringan ya garis singgung di titik belok adalah 2C, maka oke. Jadi langkah pertama untuk mencari kemiringan kita harus mencari turunan terlebih dahulu. Jadi kita turunkan fungsinya ya, jadi 3AX kuadrat tambah 2BX tambah C gitu ya. Nah, kemudian kita turunkan lagi ya, karena titik belok ya, titik belok tuh turunan kedua harus sama dengan 0. Oke, turunan keduanya kan kita tahu adalah turunan keduanya 0 gitu ya. Oke, kita turunkan turunan keduanya 6AX tambah 2B sama dengan 0. Kita cari X-nya, maka dapatlah 6AX sama dengan minus 2B, sehingga titik beloknya terjadi ketika di X sama dengan min 2B per 6A. Atau ketika disederhanakan jadi min B per 3A. Oke, titik beloknya terjadi ketika X sama dengan min B per 3A. Nah, sekarang kita diketahui bahwa kemiringan garis singgungnya adalah 2C. Nah, ini kemiringan kan gradien ya. Jadi gradiennya sama dengan 2C. Nah, gradien itu adalah turunan pertama. Jadi ya aksennya sama dengan 2C, di mana ya aksen ini ketika X-nya diganti dengan min B per 3A. Jadi 3A min B per 3A pangkat 2 tambah 2B kali X-nya itu min B per 3A. Ya, ditambah C sama dengan 2C. Oke, ini min B dikuadratkan jadi B kuadrat. Ya, B kuadrat per 3A bagi 3A pangkat 2. Jadi per 3A. Gitu ya. Karena ini pangkatnya 2, ini enggak. Kemudian dikurang 2B kuadrat per 3A sama dengan C-nya kalau dikumpulkan jadi C. Ya, jadi 1C. Oke, ini jadi karena penyebut sama bisa langsung dijumlah ya pembilangnya. B kuadrat dikurang 2B kuadrat jadi min B kuadrat per 3A sama dengan C. Gitu ya. Jadi min B kuadrat sama dengan 3AC. Gitu ya. Nah, atau kita tinggal ruang jadi 0 sama dengan B kuadrat plus 3AC. Ya, B kuadrat tambah 3AC sama dengan 0. Jadi kita pilih opsinya yang yang A. Soal nomor 11. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 12. Oke. Nah, kita diberikan materinya tentang dimensi 3 ya. Dimensi 3. Ini ada kubus ABCD FGH dengan panjang sisinya 1. Oke. Dan memotong bidang yang melalui titik D. Oke, saya harus tulis terlebih dahulu nih sepertinya. Titik vertex ABCD FGH-nya. Oke. Sudah AB, katakanlah ini titik A, titik B,
titik C, titik D, titik E, titik F, G, H. Oke ya. Nah, oke. Jadi kubus ini dipotong oleh bidang yang melalui titik D, kemudian titik tengah M dan N pada AB dan CG. Katakanlah di sini ya, M, kemudian N, CG. Gitu ya, oke. Berturut-turut. Nah, bidang membagi kubus menjadi dua bagian ya. Oke, volume yang terbesar ya. Oke, volume yang terbesar bisa ditulis dalam bentuk paper key. Oke, volume yang terbesar bisa dibentuk dalam bentuk paper key, di mana paper key adalah relatif prima ya, bilang positif, bilang bulat positif. Pertanyaannya berapa nilai P plus Q? Oke, jadi langkah pertama kita harus mencari irisan bidangnya nih ya, irisan bidangnya. Nah, bidang yang dimaksud. Oke, yang pertama kita tarik dua titik yang dalam satu bidang ya, D dan M ini ada dalam bidang ABCD. Jadi kita bisa tarik D dan M. Bentar. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, kita tarik, kita perpanjang saja. Oke, kemudian nih kalau D dan M kita tarik, nah ini akan perpanjangannya ini akan memotong perpanjangan garis CB ya, karena DM dengan CB ada dalam satu bidang. Oke, coba kita ini perpanjangan CB. Jadi akan berpotongan di titik, katakanlah titik P lah ya, katakanlah. Nah, katakanlah titik P ya. Oke. Nah, kemudian titik P ini ya, titik P ada pada perpanjangan CB. Nah, sehingga P dengan titik N ada dalam bidang BCGF. Karena ada dalam satu bidang, maka bisa kita hubungkan antara P dengan N. Oke, kita hubungkan P dengan N. Oke, kira-kira seperti ini ya. Jadi P dan N kita hubungkan. Nah, kemudian D dengan N juga ada dalam satu bidang. Bidang apa? Bidang DCGH. Maka bisa kita hubungkan D dengan N. Oke, gitu ya. Nah, kemudian kita perhatikan dari PKN ini ya, ketika kita hubungkan dia memotong garis BF ya, memotong garis BF, katakanlah memotong di titik Q ya, katakanlah. Nah, ada yang memotong di sini ya, katakanlah ini titik Q ya. Nah, sehingga bidang irisan yang terbentuk, kita lihat M dengan Q ada dalam satu bidang ABFE, maka kita bisa hubungkan titik M dan Q. Nah, kurang lebih seperti ini. Gitu ya. Nah, sehingga irisan bidangnya adalah ini kurang lebih seperti ini. Jadi irisan bidangnya adalah berupa bidang DMQND ya, DMQN gitu ya. Nah, ini irisan bidangnya. Nah, pertanyaannya adalah volume bagian terbesar, yaitu yang ini, yang AMD, AMQN, GHD gitu ya. Jadi ada dua bagian nih, yang terkecil yang bawah nih, yang pojok, yang NBCD. Oke, jadi gimana cara kita menentukan volume yang terbesar? Nah, kita nggak bisa mencari volume yang terbesar kalau tidak melewati yang terkecil. Oke ya, yang terkecil ini bentuknya adalah bentuk potongan 5 segitiga. Ya, 5 segitiga. Oke, kita coba hitung. Kita tadi tahu bahwa panjang rusuknya ini 1, maka ini setengah. Ya, ini juga setengah NB ya. BC1, C ke N ini setengah. Oke. Nah, sekarang kita akan cari nih panjang dari P ke B. Ya, P ke B. Berapa panjang P ke B?
Oke, gimana caranya? Oke, kita lihat dari perbandingan ya. Perbandingan. Nah, kita tahu bahwa PB banding PC ini perbandingannya berapa? Oke, kita lihat dari MB banding CD. Oke, kita gambarinnya seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini kalau digambar. Ya, D, C, M, B. Oke ya. Nah, ini kan perbandingannya 1:2 ya, karena di sini setengah, MB setengah, DC-nya 1. Ya, nah, kalau sana BC-nya 1, maka PB juga harus 1. Biar perbandingannya 1:2 gitu ya. Jadi PB-nya 1. Ya, jadi 1:2, ini juga 1:2 gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan cari panjang beki. Oke, PB dengan PC 1:2. Maka beki dengan CN juga 1:2. Kalau saya ada di sini setengah, maka ini setengahnya dari setengah, jadi 1/4 gitu ya. Oke, jadi beki 1/4. Nah, sekarang kita akan cari volume dari bidang yang terkecil ya, bangun ruang yang terkecil ini. Oke. Jadi volume kecil. Nah, ini sama dengan 5P ya, volume P CDN dikurang volume 5 yang kecil PBQM. Oke ya. Oke, rumus dari 5 segitiga adalah 1/3 luas alas kali tinggi. Ya, luas alasnya kan ini DND DCN, luas alasnya alas kali tinggi bagi 2. Jadi 1 kali setengah bagi 2 kali tinggi, tingginya 2. Dikurang yang volume P BEQM adalah 1/3 dikali luas segitiga aja setengah kali 1/4 bagi 2 kali tingginya 1. Oke. Kalau kita hitung maka dapatlah hasilnya berapa nih? Coba kita hitung ya. Satu per ini 2 coret ya gitu ya. Jadi 1/6 dikurang 2, 16, 1/16 kali 3, 48 ya. 48. Oke. Nah, maka bikin 48, 8 kurang 1 jadi 7. Ya, 7/48. Nah, sehingga volume yang besar ini sama dengan volume kubus ya, volume kubus dikurang volume yang kecil ya, bidang ruang yang kecil ini yang tadi kita cari. Volume kubus karena sisinya 1 maka ya pasti 1 ya volumenya. 1 dikurang 7/48 ya, sama dengan 48/48 dikurang 7/48 jadi 41/48. Nah, di sini jadilah P per Q. Tapi apakah dia relatif prima? Ya, benar ya. 41/48 ini nggak bisa disederhanain lagi. Maka dapatlah P-nya 41, Q-nya 48. Gitu ya. Maka P tambah Q ini sama dengan 41 tambah 48. Nilainya adalah 89. Maka kita pilih opsi yang E. Oke ya, jadi demikianlah pembahasan untuk soal SIMAK UI internasional tahun 2014. Oke, nantikan video pembahasan soal SIMAK UI internasional selanjutnya tetap di channel Matladan. Oke, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.